Shalom, kembali lagi bersama kami keluarga besar MDC Manokwari. Mari kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita rasakan kuasa-Nya, sebab Dia ada bersama dengan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tahu Tuhan Engkau selalu bersama kami. Engkau selalu memegang tangan kami. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena kami punya Allah yang perkasa, kami punya Allah yang penuh dengan kuasa. Engkau memberikan pengharapan yang baru buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Dan kami mau percaya dan terus percaya bahwa Engkau Allah hidup bersama dengan kami.
Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa kabarmu pagi hari ini? Luar biasa. Sekali lagi, apa kabar? Luar biasa. Ya, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan khusus dan kita juga dipelihara dan dilindungi oleh Dia secara khusus ya. Sebelum saya mulai, saya mau minta kita kasih salam sehat saja ya. Di sebelah kiri kanan katakan kau luar biasa pagi hari ini. Ya, salam sehat ya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang di sorga, Kau yang layak untuk terima pujian dan hormat dari semua yang bernafas, dan biar segala yang bernafas memuji dan memuliakan nama-Mu, sebab punyamulah hidup kami, ya Allah. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tiada habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Sukacita kami melimpah semua karena pemeliharaan-Mu di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami minta Roh Kudus penuhi kami, tutup bungkus kami dengan darah anak domba. Buka telinga rohani kami, ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman-Mu Tuhan boleh jatuh dan berbuah yang lebat bagi kerajaan Allah. Semua bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita buka sama-sama di dalam kitab Habakuk pasal 2. Habakuk pasalnya yang kedua ayat 1 hingga ayat yang keempat. Ya, jadi sepanjang bulan ini kita belajar dalam kitab Habakuk di ayat yang sama dan di pasal yang sama dan di ayat yang sama juga. Ya. Kita akan baca berbalas-balasan. Saya baca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu baca ayatnya yang benar ya. Habakuk pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Udah dapat semua? Amin. Ya. Situ perikopnya katakan, orang yang benar akan hidup oleh karena kepercayaannya. Ayat yang pertama, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. 3 ayat. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Baik, Bapak Ibu, kita belajar sepanjang bulan ini berbicara dalam kitab Habakuk, yang mana kita lihat kalau Bapak Ibu buka baca dari ayatnya, pasalnya yang pertama, di situ diawali dengan keluhan dari Nabi Habakuk. Apa yang dia keluhkan? Bahwa doa-doa yang dia naikkan itu belum dijawab oleh Tuhan. Bahkan sebaliknya, apa yang dia minta bahwa pemulihan terjadi di bangsa Yehuda waktu itu. Yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi adalah sebaliknya. Kebenaran diputarbalikkan, tidak adanya kebenaran, adanya kekerasan, pembantaian yang luar biasa di Yehuda pada waktu itu, sehingga membuat Nabi Habakuk ini berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Sampai dia mengatakan begini, berapa lama lagi Tuhan kau mau mendengar doaku? Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita berdoa, waktu kita pertama mengikut Tuhan, kita berdoa, sekali berdoa Tuhan jawab, ya kan? Sekali berdoa Tuhan jawab. Ya, berikutnya begitu. Pada saat kita mengalami pertumbuhan rohani,
di dalam kehidupan kita, kita berdoa dan kita merasakan bahwa lambat laun doa itu seakan-akan ya terlambat atau lama dijawab ya. Hal ini juga saya pernah merasakan hal itu ya. Yang mana sebenarnya secara secara visual, secara aktual di lapangan itu tidak mungkin tidak terjadi ya. Jadi waktu saya buat lamaran pekerjaan ya, orang yang suruh masukkan lamaran itu segereja dengan saya ya, segereja dengan saya, dia suruh kasih masuk, saya ada butuh karyawan ya. Jadi apa? Jadi salesman, mau tidak? Oh saya mau ya. Jadi saya masukkan ya. Di situ saya percaya bahwa ini kan orang gereja, dia kan orang gereja, pasti saya akan cepat dipanggil Bapak Ibu ya. Jadi waktu saya masukkan ya, itu saya tunggu berbulan-bulan tidak dipanggil juga ya. Kemudian saya mulai mengeluh kepada Tuhan. Saya berdoa, Tuhan berapa lama lagi saya harus ini ya. Tapi Tuhan mendengar doa saya. Esok harinya saya diterima Bapak Ibu, bukan ditelepon ya. Saya berapa kali bilang ya, saya bukan ditelepon. Saya pas ketemu bosnya itu di tempat gorengan, ada makan gorengan, baru dia ingat, kamu yang pernah masukin lamaran ke saya kan? Sudah, iya Pak, nanti hari Senin masuk ya. Ya jadi saya ini menganggap bahwa saya diterima ini bekerja di tempat gorengan, saya rasa lucu gitu ya. Jadi biasanya orang lain itu lamaran, panggil interview ya, face to face ya, berhadapan muka, ditanya ini, saya tidak diterima di tempat gorengan ya. Jadi di situ saya ambil poin positifnya bahwa itu memotivasi saya ya, bahwa saya harus bisa menunjukkan kualitas hidup saya, apalagi saya sudah waktu itu dekat dengan Tuhan ya. Artinya kita hidup di dalam Tuhan, kita harus bertanggung jawab ya. Artinya mempermuliakan nama Tuhan lewat pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan saya lakukan, saya berjalan bersama Tuhan dan Tuhan tunjukkan kuasanya, dan akhirnya terakhir saya ada di Manokwari ya. Seringkali doa-doa yang kita naikkan terasa tidak terjawab oleh Tuhan Bapak Ibu, dan ini sangat berbahaya ya. Ada dua hal yang bisa kita dapat pada saat kita bersabar ya, menanti jawab. Saudara pernah menanti kan tidak? Bersabar atau menunggu ya? Pernah ya? Saya kira setiap kita pernah mengalami hal itu. Pada saat saudara mungkin sakit, pergi ke dokter ya, pergi jam 7 baru nanti bisa masuk ketemu dokter jam 10. Ini hal 2 jam ini ya sungguh menyiksa kita ya. Jadi fakta daripada menanti itu bukan hal yang mudah, membuat kita lelah, membuat kita capek ya. Kita lihat di sini ya, ini Habakuk tadi kita baca. Jadi menanti itu merupakan waktu yang tidak menyenangkan, bahkan sangat menyakitkan ya. Bahkan pada saat kita menanti ada juga hal-hal negatif yang bisa timbul. Banyak orang yang tidak sabaran, mereka menjadi nekat, akibatnya mendatangkan kerugian dalam kehidupan mereka. Banyak orang juga yang menanti, akibatnya mereka marah-marah ya, bertindak dengan hal-hal yang tidak seharusnya terjadi ya. Sama di dalam kita, pada saat kita ya masuk di dalam doa-doa kita, apalagi saat-saat ini Bapak Ibu, kita lihat situasi saat ini kalau saudara lihat, baca informasi dan lihat keadaan yang terjadi di Indonesia atau seluruh dunia, ini bukan hal yang mudah yang bisa dilewati dengan waktu yang singkat Bapak Ibu ya. Banyak orang sekarang berdoa, saya yakin bahwa orang Kristen atau orang percaya atau seluruh umat manusia yang menjadi doa yang menjadi viral saat ini apa? Virus corona. Semua berdoa untuk mematahkan kuasa daripada virus corona. Tapi saudara lihat apa yang terjadi? Apakah akhir-akhir ini virus itu terus menurun? Ya, di Indonesia per hari dulu kita jarang dengar satu hari 3.000 ya. Kalau sekarang sudah tidak lazim lagi. Setiap hari, hampir setiap hari 3.000, 2.000 ya. Kalau dulu kan paling ratusan saja ya. Kemudian dampak daripada penyebaran virus ini apa saudara? Terjadi resesi ya, penurunan ekonomi, daya beli itu menurun
ya, daya beli menurun. Sehingga saudara lihat kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil saat ini. Mereka memberikan bantuan-bantuan sosial ya bagi mereka yang belum mendapat kerja ya, harus mendapat ini. Orang yang sudah diputus hubungan kerja pun mendapatkan bantuan itu ya. Dan banyak dampak yang akan terjadi apabila resesi ini berjalan lama. Dan saya dengar dari para pakar-pakar bahwa resesi ini akan terjadi pemulihan pada tahun 2023 atau 2024. Jadi dari sekarang sampai berapa tahun ke depan, Bapak Ibu, kita harus benar-benar memiliki hikmat yang dari Tuhan untuk mengelola kehidupan kita. Ya, jadi ini benar dan serius, Bapak Ibu. Ya, mungkin kita belum merasakan di sini, tapi kalau saudara lihat semakin hari kalau kehidupan semakin susah, ya dampak dari kehidupan ekonomi itu akan berdampak pada sosial juga. Ya, orang akan tidak peduli sama orang lain. Kasih itu akan turun, akan semakin hari semakin hilang. Ya, dulunya kita mungkin kasih orang 100.000 kita gampang. Kalau sekarang kita pasti pikir, ya. Jadi kalau sudah motivasinya salah kita kasih itu, ya kita juga tidak akan mempraktekkan kasih itu dengan sempurna di dalam kehidupan kita. Ya, jadi ini sangat berdampak. Jadi kita butuh ya benar-benar kita masa-masa sulit ini kita ada. Ya, kita belajar dari kitab Habakuk ini. Ya, luar biasa. Ya, bagaimana respon dari Nabi Habakuk pada saat doa-doanya tidak dijawab sesuai dengan apa yang dia minta. Kalau Bapak Ibu baca lagi di dalam pasalnya yang pertama ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11, di situ Tuhan bukan menjawab seperti apa yang Habakuk minta di ayat 1, ya, apa yang ia keluhkan, ya. Di situ Tuhan menjawab bahwa begini, lihat di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang sebab aku melakukan sesuatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan, sebab sesungguhnya akulah yang akan membangkitkan orang Kasdim. Orang Kasdim itu bangsa Babel waktu itu, ya, yang besar, ya, yang luar biasa, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Kita lihat ayat 7, bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Saudara, kalau renungi firman Tuhan ini, keadilannya itu berasal dari dia sendiri. Artinya apa? Apa yang dia rasa benar itu dia lakukan, meskipun secara norma di suatu daerah itu tidak benar, dia lakukan karena keadilan. Jadi betapa dia saat itu sangat ganas, ya. Bahkan diceritakan bahwa setelah bangsa Babel atau bangsa Kasdim ini datang menyerang kota, sebelum menyerang kota Yehuda, menduduki kota Yehuda, dia datang, dia merebut dahulu bangsa kota Israel, ya. Jadi dia mengalahkan Asyur yang waktu itu menduduki bangsa Israel, dikalahkan oleh bangsa Kasdim ini, ya. Dan kalau saudara lihat, makanya itu setelah mereka menawan bangsa Yehuda dan bangsa Israel, ya, itulah tawanan. Ya, jadi tawanan bangsa Babel itu awal ceritanya dari sini, dari Habakuk ini. Jadi betapa saudara lihat masa-masa sulit, apa yang Habakuk minta kepada Tuhan, karena waktu itu posisi dia adalah seorang nabi. Seorang nabi itu seorang yang menjaga gembalaan, menjaga umatnya supaya tidak terjadi hal-hal yang di luar daripada kehendak Tuhan. Dan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan akan sampaikan kepada dia. Jadi betapa pada saat itu Habakuk bingung, ya, kenapa Tuhan angkat dia menjadi nabi untuk menjaga bangsa Yehuda waktu itu, tetapi apa yang dia minta kepada Tuhan, Tuhan jawab lain, ya. Jadi responnya ini dia ini. Demikian juga Bapak Ibu dengan kita. Mungkin doa-doa kita saat ini yang kita naikkan, Tuhan belum menjawabnya, ya. Banyak pertanyaan yang timbul. Bahkan di dalam pasal 1 juga di situ, ya, di situ pertanyaan yang sama yang sering keluar di dalam kitab Mazmur, dikatakan bahwa berapa lama lagi Tuhan? Habakuk katakan berapa lama lagi Tuhan?
saya harus menunggu, saya harus melihat ketidakadilan ini terjadi di tanah Yehuda. Ya, bahkan kita juga sekarang, ya, waktu kita berdoa kepada Tuhan tidak terjawab, ya, pertanyaan yang sering keluar dari mulut kita atau pikiran kita, mengapa Tuhan ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Kapan Tuhan ini akan selesai? Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan membawa kita pada satu ruang kebimbangan. Kita akan merasa bahwa Tuhan jauh daripada kita, ya. Tapi saudara tadi ada ikut pujian, ya, Tuhan yang bersama kami, ya, Tuhan yang bersama kita. Tangannya akan menolong kita, Dia akan menopang kita, ya. Kita lihat respon yang pagi hari ini kita akan belajar, ya, tentang topik bagaimana kita menantikan Tuhan. Saudara rindu menantikan Tuhan? Amin. Ya, jika saudara punya doa-doa belum dijawab Tuhan, ya, Tuhan, kita harus memiliki waktu untuk menantikan Tuhan. Kita harus menanti, ya. Menanti ini, ya, butuh kesabaran tingkat tinggi, ya, butuh ketaatan, ya. Kita tidak bisa menanti 1-2 hari, ya. Ada jawaban. Saudara lihat cerita di dalam Alkitab, ya, tokoh-tokoh Alkitab tidak sedikit doa-doanya yang dijawab bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Contoh awal yang paling sering yang Bapak orang percaya apa? Abraham. Doanya dijawab kapan? Pada saat dia berumur kapan? Dia berdoa untuk minta keturunan karena istrinya waktu itu mandul, ya, Sarah. Dia berdoa, bukan 1-2 hari dijawab oleh Tuhan. Tetapi apa yang Abraham lakukan? Penantiannya selama berpuluh-puluh tahun itu dia tunjukkan dengan ketaatannya, Bapak Ibu. Demikian juga dengan kita. Kita harus, ya, dalam menanti, ya, menanti jawaban daripada doa, menanti Tuhan menjawab doa kita, harus kita isi dengan hal-hal yang benar, supaya jangan kita semakin jauh daripada Tuhan, ya. Maka itu kita lihat banyak orang juga yang keluar, artinya menyangkal Yesus karena apa? Mereka merasa bahwa doa-doa mereka tidak terjawab. Mereka merasa bahwa Tuhan sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka, ya. Tanggapan-tanggapan seperti ini akan membawa kehancuran dalam kehidupan saudara. Jadi saudara harus berhati-hati, saudara bertanya kepada Tuhan, ya, supaya saudara tidak salah mengambil langkah, ya. Hari ini, ya, ini kondisi seperti ini. Kalau kita menanti orang, apalagi menanti seorang pasangan, menanti di telepon atau apa, ya, kita pasti akan, ya, berdiri atau duduk, mungkin lihat HP itu sampai mau tidur juga taruh HP di sini biar ada apa, panggilan lain, SMS dari lain juga pasti kita cepat-cepat langsung ambil respon, ya. Jadi hari ini kita belajar tentang 3 sikap dalam menanti jawaban Tuhan atas doa kita, ya. Jadi yang pertama itu kita lihat bahwa masa untuk mendengar pesan Tuhan, ya. Jadi 3 hal yang kita pelajari hari ini tentang sikap, ya, 3 sikap dalam menantikan jawaban Tuhan atas doa-doa kita, ya. Yang pertama tentang masa untuk mendengar pesan Tuhan. Artinya begini, yang pertama kita memandang bahwa masa penantian daripada jawaban doa kita itu, waktu penantian itu adalah masa untuk mendengar pesan Tuhan, ya. Ayat 1 katakan begini, aku mau pergi. Setelah dia mendapat jawaban dari pasal 1 ayat 5 sampai 11 itu, di situ dikatakan, aku mau pergi di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku, ya. Apa yang Habakuk lakukan? Apakah dia berhenti untuk berdoa? Dia naik ke tempat pengintaian. Bapak Ibu, pada waktu itu tempat pengintaian itu di satu kota itu adalah tempat yang tinggi, ya, sama dengan satu benteng. Di atas benteng itu, kalau saudara nonton film Kastil itu, ada tempat yang paling disitulah tempat pengintaian, ya. Apa tujuannya? Dia berdiri berjaga siang dan malam supaya dia bisa mengontrol keadaan sekeliling. Bila ada musuh yang dari jauh datang, dia pasti sudah bisa mengetahui bahwa ada musuh yang datang dan dia akan memberitahukan, ya, orang yang ada di dalam kota itu untuk bersiap-siap, ya.
Demikian juga hal yang dilakukan di dalam rohani kita, kerohanian kita. Apa yang dilakukan oleh Nabi Habakuk, dia berdiri di tempat pengintaian, berdiri tegak di menara. Ya, kalau menara itu waktu itu kebun-kebun anggur itu biasanya ada satu menara yang lebih tinggi, tujuannya supaya pemiliknya bisa menjaga seluruh kebunnya dari serangan hewan atau hama ataupun manusia yang mau merusak. Ya, jadi dia berdiri di daerah pengintaian. Ya, seorang nabi itu harus berdiri, dia mengintai semua orang atau jemaat atau gembalanya yang dia gembalakan. Ya, demikian juga dengan kita. Pada saat kita menanti jawaban daripada Tuhan, ya, jangan kita putus asa, jangan kita berlemah, jangan kita khawatir, jangan kita takut. Ya, kalau minggu lalu kita belajar tentang percaya kepada Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena Tuhanlah penguasa, Dialah yang mengatur sejarah, ya, Dia yang mengatur sejarah kehidupan kita. Kemudian Dia pasti menggenapi firman-Nya, ya, Dia pasti menggenapi firman-Nya. Kemudian poin yang ketiga kita lihat bahwa Dia tepat waktu, ya, Dia menggenapi firman-Nya dan waktu Dia bertindak itu adalah waktu yang terbaik, waktu yang tepat, ya. Jadi kadang-kadang ini pikiran kita terputar, ya. Kita merasa bahwa waktu kita lah yang terbaik, sehingga ini yang banyak orang menjadi putus asa dan berhenti mengikuti Tuhan. Ya, saudara lihat, ya, banyak orang yang ada satu jemaat yang berkata pada pendetanya begini, saya mulai hari ini saya akan berhenti berdoa karena doa itu, ya, saya berdoa dan saya tidak mendapatkan apa-apa dalam berdoa. Dan apa yang pendeta itu katakan, ya, bisa jadi engkau tidak mendapat apapun dari doa-doa yang engkau panjatkan, ya. Di situ pendeta katakan bisa jadi engkau tidak mendapatkan apa-apa dari doa yang engkau panjatkan, ya. Tetapi engkau juga tidak akan mendapat apa-apa kalau engkau tidak berdoa, ya. Jadi mana yang saudara pilih? Saudara berdoa atau saudara tidak berdoa? Kalau saudara berdoa bisa jadi, ya, bisa jadi doa-doa saudara itu tidak mendapat apapun, kita tidak mendapat apapun, tidak terjawab, ya. Tetapi lebih parah lagi kalau kita tidak berdoa. Artinya apa? Jangan berharap kalau Bapak Ibu malas berdoa baru saudara mau mendapat jawaban dari Tuhan. Artinya seperti itu, ya. Bukan berarti karena kita tidak berdoa maka Tuhan akan mengabulkan permohonan hati kita, ya. Tapi kalaupun hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa anugerah Tuhan bagi kita itu tidak terbatas, ya. Dia rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib, itu harga yang luar biasa dalam kehidupan kita, ya. Jadi kita pun harus, ya, mempraktekkan pengorbanan anugerah itu kepada orang lain, pada sesama kita, ya. Ya, itulah poin yang pertama. Jadi poin pertama, bagaimana kita menanti jawaban daripada Tuhan, ya. 3 sikap. Sikap yang pertama, kita harus memandang waktu penantian tersebut sebagai masa untuk mendengar pesan Tuhan, ya. Saudara kalau mau dengar satu pesan, apakah saudara masuk di dalam satu keributan, kebisingan, ya? Saudara terima telepon waktu orang main bola atau mungkin lagi menyanyi, ya, misalnya menyanyi di sini, saya terima telepon, saya langsung harus lari ke halo, tidak kan? Bapak kita pasti akan menyingkir ke tempat yang lebih sepi, lebih sunyi, ya. Inilah solitude, ya. Solitude, apa itu solitude? Ya. Tindakan yang kita ambil, ya, yang mana kita mau melepaskan segala kebisingan, segala kesibukan kita dan mengambil waktu di dalam hadirat Tuhan, ya. Itu tidak makan waktu 1-2 jam, Bapak Ibu. 5 menit saja saudara lakukan, ya. Tujuan daripada solitude yaitu saudara merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara, ya. Itu artinya solitude, ya.
Jadi masa untuk mendengar pesan Tuhan. Saya waktu bekerja sering mendapat tekanan di siang hari, ya. Siang hari. Waktu pagi masuk sudah masalah, banyak pekerjaan, ya. Staf-staf bilang, Pak ini, Pak begini, masalah begini. Saya tertekan, Pak. Ya. Kita tiap divisi pasti ada masalah. Divisi sales ada, divisi spare part ada, service ada, semua ada. Kasih masalah, suruh saya yang selesaikan. Saya benar-benar tertekan, Bapak Ibu. Ya. Dan waktu siang jam 12 itu kita ada ibadah harian, ya, jam 12 siang. Situ saya ambil waktu dan saya merasa bahwa saya punya kualitas yang saya sangat rindukan. Saat-saat yang saya paling rindukan itu adalah jam 12 siang, yang mana saya melakukan ibadah harian. Sudah melebihi dari apa yang saya rindukan di dalam pekerjaan saya, itu sudah, ya. Jadi waktu saya ambil waktu 10-15 menit ibadah harian, ya, saya melihat dan merasakan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, setelah saya selesai melakukan ibadah harian tersebut, ya, saya mendapat banyak jalan keluar yang Tuhan tunjukkan bagi saya, ya, sengaja atau tidak sengaja. Dan saya percaya itu karena saya yakin Tuhan ada bersama-sama dengan saya, ya. Jadi kita penting. Banyak orang yang memusatkan kehidupannya hanya pada jam makan. Ini jam pagi, ini masih pagi ini jam minum kopi dulu, ya, jam santai makan nasi kuning, ya. Nanti kalau siang, ini lagi jam istirahat, jangan diganggu, ya. Kalau sore, ini jam pulang kerja ini, ya. Salah, keliru, Bapak Ibu. Kita yang di dalam Tuhan harus memusatkan hidup kita pada hal-hal yang rohani. Contohnya ibadah harian, ya. Kalau kita lihat saudara-saudara kita di seberang, ya, mereka memusatkan kehidupan mereka pada jam-jam ibadah. Saudara datang pas jam sembahyang, saudara sabar, ya, saya sembahyang dulu, saya ibadah dulu. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Ya. Jadi inilah masa-masa kita mengambil waktu tenang, waktu teduh dengan Tuhan. Ini kita bisa mendengar pesan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kita berjaga-jaga atas semua yang akan terjadi. Ya, berjaga-jaga, kita waspada, kita buka telinga, ya, terhadap suara Tuhan. Itulah solitude. Ya, kita lihat dalam kitab Lukas, atau orang tolong baca Lukas 21 ayat 36. Apa yang dia katakan? Lukas 21 ayat 36. Saudara belum dapat, saya yang baca. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya, Bapak Ibu, di situ dikatakan 2 poin. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari hal-hal itu, dari penyebaran, ya, virus corona, dari resesi, kesulitannya saat ini, apalagi sudah terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran, ya, ini sedang terjadi, Bapak Ibu, ya. Jadi satu masalah, artinya satu masalah belum selesai, yang satu datang lagi, satu ini belum selesai, satu datang lagi, ya. Ini di luar daripada kendali kita, Bapak Ibu. Jangan saudara paksakan untuk bisa mengendalikan, tidak bisa, Bapak Ibu. Sama dengan saudara melarang, apakah saudara bisa melarang seekor burung terbang di atas kepala saudara? Bisa? Tidak, kan? Tapi saudara bisa melarang dia untuk bikin sarang di kepala saudara, ya. Artinya apa? Masalah-masalah yang ada ini kita tidak bisa, ya, menghalangi masalah itu terjadi, tapi kita bisa menolak untuk masalah itu menggerogoti, merusak kehidupan kita, apalagi iman percaya kita kepada Tuhan, ya. Jadi kita
kita tidak bisa izinkan itu. Masalah itu pasti terjadi. Dan setiap orang, anak kecil pun yang baru lahir akan mengalami masalah. Dia mau makan, dia pasti masalah. Menangis itu masalah bagi dia. Ya. Apalagi kita yang sudah besar, sudah kerja, ya, pasti akan ada masalah. Jadi masalah itu tidak akan pernah ada habisnya dalam kehidupan kita, ya. Jadi Tuhan izinkan hal itu supaya kita mengalami kedewasaan, ya. Jadi kita harus senantiasa berada dalam keadaan waspada, ya, dengan membuka telinga dan hati terhadap suara Tuhan yang memberi peringatan kepada umatnya. Itulah yang dilakukan di Habakuk, ya. Jadi Bapak Ibu, sempatkan diri, ya, setiap hari, ya, belajar untuk memusatkan hidupmu pada Tuhan, ya. Siapkan waktu-waktu doa saudara, ya. Butuh satu kedisiplinan, butuh satu komitmen yang saudara harus ambil, dan pasti pengorbanan, ya. Mungkin dulu saudara jam 12 siang saudara sudah harus makan, saudara harus tunda 15 menit untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Tapi saudara harus tahu, percaya bahwa apapun yang saudara lakukan itu tidak sia-sia, ya. Di hadapan Tuhan pasti memperhitungkannya, ya. Oke, itu poin yang pertama. Jadi kita harus mendengar pesan Tuhan, ya. Kemudian poin yang kedua adalah masa untuk membentuk kerendahan hati. Kita lihat ayat yang kedua. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa orang yang membusungkan dada di hadapan Tuhan itu adalah pribadi yang beranggapan bahwa dia adalah majikan dan Tuhan sendiri adalah pegawai yang harus melaksanakan apa yang ia perintahkan, ya. Dari firman ini dikatakan bahwa ini dalam keadaan situasi berbicara tentang doa, ya. Ya, dari dalam kitab Habakuk berbicara tentang doa. Jadi kita lihat di sini artinya apa, membusungkan dada. Dalam ayat ini, dalam kitab Habakuk ini berbicara tentang kita menganggap diri kita yang menjadi Tuhan dan Tuhan itu menjadi pegawai kita, ya. Jadi ini sangat keliru, ya. Doa bukanlah sarana untuk menyuruh Tuhan melakukan kehendak hati kita, Bapak Ibu. Doa bukanlah sarana untuk menyuruh Tuhan melakukan kehendak hati kita. Berapa banyak kita, ya, berdoa minta Tuhan tolong, Tuhan jawab doa kita, pergumulan kita. Waktu Tuhan tidak ini, kita kesal, kita lari daripada Tuhan, kita mundur daripada pelayanan-pelayanan, kita lepaskan semua hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, ya. Akibatnya kita lihat iblis semakin hari semakin berjaya di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ingat bahwa pada waktu kehidupan kita sudah dibersihkan oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib lewat darahnya yang kudus dalam hidup kita, ya. Iblis itu akan keluar. Pada saat kita menerima Tuhan, iblis keluar, ya. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Dia pergi sebentar, dia cari tempat untuk masuk di tempat lain, tidak ada, dia kembali dengan 7 teman-temannya, ya. Satu saja saudara sudah repot, apalagi dia datang dengan 7, ya. Bingung setengah mati itu, ya. Jadi hati-hati, ya. Kalau saudara sudah menerima Tuhan, ya, percaya kepada Tuhan, saudara harus meneruskan perjuangan ini, ya. Jadi hidup di dalam kerajaan Allah itu, dalam Kristus itu butuh pengorbanan. Kita harus berjuang. Rasul Paulus katakan bahwa aku berlari, ya, tanpa melihat kiri dan kanan, apalagi menoleh ke belakangku. Apa yang di belakangku aku anggap sampah, dan apa yang di depanku itulah yang aku harus capai, ya. Sehingga kita memperoleh mahkota yang disediakan Tuhan oleh setiap kita, ya. Kenapa, ya? Orang yang
Ya, orang sombong itu di hadapan Tuhan itu Tuhan sangat benci, ya. Tetapi orang yang rendah hati, Tuhan sangat mengasihi orang yang rendah hati, ya. Makanya saudara lihat raja-raja di dalam kitab Perjanjian Lama, ya. Salah satunya adalah Daud, ya. Orang yang telah berbuat dosa dan merendahkan hati diri di hadapan Tuhan, Tuhan memulihkan kehidupannya. Apalagi kita, raja itu, saudara bisa bayangkan raja itu punya kekayaan seperti apa, ya. Dia saja mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa, ya. Apalagi kita. Tuhan mengizinkan kita melewati masa penantian, sebab pada masa tersebut Tuhan membuka mata hati kita untuk memahami siapa diri kita dan siapa Tuhan yang sesungguhnya, ya. Jadi kita lihat Tuhan izinkan sesuatu itu terjadi dalam hidup kita supaya kita bisa melihat, ya, saya ini siapa, Tuhan itu siapa, ya. Saya ini terbatas, saya ini tidak memiliki hikmat yang banyak, tidak pandai, tidak cerdas, ya, tetapi Tuhan yang Tuhan itu memiliki kuasa, kasih, hikmat dan kesetiaan yang tidak terbatas, ya. Jadi ada berapa ayat firman Tuhan, Tuhan katakan bahwa Dia mengajar kita seperti seorang anak, ya. Kita lihat dua ini. Ya. Dua kata ini, tidak dan tunggu, ya. Kalau seorang anak meminta HP pada orang tuanya, sedang anak itu belum bisa menggunakan HP, apakah orang tuanya akan membelinya? Orang tuanya pasti bilang tunggu, ya, bukan tidak. Tidak itu artinya apa? Ya. Ditolak. Tidak. Tunggu, ya. Tunggu. Tunggu, nak. Artinya sabar. Belum waktunya kamu memiliki HP, ya. Tetapi dari sudut pandang anak itu apa? Tidak itu, tunggu itu berarti tidak. Iya kan? Tunggu itu berarti tidak, dan dia pasti akan marah-marah kepada orang tuanya, ya. Jadi kita harus berhati-hati, ya. Kadang kita terintimidasi. Iblis itu suka mencari celah, ya. Pada saat kita mendengar kata tunggu, karena kita sudah mau cepat-cepat buru-buru mendengar jawaban Tuhan, kita mendengarnya bukan tunggu tetapi tidak, ya. Kalau saudara masih dengar kata tidak, berarti saudara, ya, harus saudara belum dewasa, ya, saudara masih anak-anak, ya. Saudara harus bersabar. Kalau dari sisi orang dewasa pasti, oh iya, tunggu itu artinya belum saatnya saya menggunakannya, ya. Jadi yang kedua itu adalah masa untuk membentuk kerendahan hati kita, ya. Ingat bahwa tanpa kerendahan hati tidak ada seorang pun yang bisa berkenan kepada Tuhan, ya. Saudara tahu Herodes di Perjanjian Baru, ya, mengaku bahwa dia lebih tinggi dari Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Malaikat Tuhan menamparnya di tempat langsung mati, ya. Jadi kalau saudara meninggikan diri di hadapan Tuhan, hati-hati, ya. Mungkin saudara tidak dijawab dan saudara mulai bersumpah serapah kepada Tuhan, ya, hati-hati. Saudara harus segera minta ampun, ya. Kalau tidak terjadi saudara apa-apa, itu berarti Tuhan, anugerah Tuhan masih besar bagi saudara. Tapi kita tidak inginkan hal itu, ya. Kita inginkan adanya satu perubahan atau kedewasaan yang terus terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Guna apa kita masuk beribadah tetapi kita tidak mengalami pembaharuan, ya. Itulah intinya, ya. Kemudian poin yang ketiga, masa untuk menyatakan ketaatan.
Jadi yang ketiga itu adalah memandang waktu penantian itu sebagai masa untuk menyatakan ketaatan kepada Tuhan. Ya, jadi ayat 2 dan ketiga begini. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Ya, bukti dari kerendahan hati dan iman itu adalah ketaatan. Ya, jadi artinya begini, orang dapat saja berkata bahwa ia adalah pribadi yang rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Ya. Namun apabila dia tidak menaati, ya, firman Tuhan, maka apa yang ia katakan itu tidak ada artinya. Ya. Jadi saudara, kalau saudara intinya begini, kita tidak usah mengaku bahwa kita ini penting memang, ya, tetapi yang orang lain mau lihat dari kehidupan kita itu adalah buahnya. Ya. Buah roh itu harus ada di dalam kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Terakhir, ya, ada 9 buah roh di dalam Galatia itu, Bapak Ibu, harus ada di dalam kehidupan saudara. Kalau tidak, ya, orang lain tidak akan mempermuliakan Allah atau Tuhan yang saudara. Ya, jadi masa untuk menyatakan ketaatan. Di situ ayat 3 katakan bahwa apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Artinya apa? Ya, itu akan segera. Tuhan akan segera menjawab doa saudara. Ya, hanya yang dibutuhkan saudara sabar. Saudara harus rendah hati. Saudara harus sadar diri bahwa saya ini terbatas dan Tuhan itu tidak terbatas. Amin. Amin. Iya, saudara harus ya, saya percaya bahwa ini pelajaran. Selama 1 bulan ini kita belajar tentang Nabi Habakuk. Ya, jadi kalau saudara 1 hari atau minggu ikut, besok saudara ini, ya saudara tidak dapat semuanya ilmu yang kebenaran ini. Ya, jadi sepanjang 1 bulan kita akan berbicara dalam kitab. Ya, ini minggu ini kita berbicara tentang menantikan Tuhan. Minggu depan kita akan berbicara tentang minggu depan tentang berharap kepada Tuhan, dan yang terakhir bersukacita di dalam Tuhan. Hal itu semua diambil dari kitab Habakuk. Jadi kita belajar, ya. Karena Habakuk mengalami hal yang sama, ya. Oke, yang terakhir saya mau kita lihat, buka sama-sama dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai ke 5. Ya, atau orang kita baca sama-sama sudah, karena ayatnya lebih dari 2. Ya. Berbalas-balasan, ya. Ini yang terakhir. Yang terakhir. Ya. Ulangan 8 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-5, ya. Saya baca ayat 2, ayat genap, Bapak Ibu baca yang ganjil, ya. Di situ perikopnya bersyukur karena kebaikannya. Ayat 2 katakan begini. Ingatlah, ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 3, ya.
pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Iya. Iya. Saya baca ayat yang ke-6 lagi. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Ya, kalau kita baca ini, ya, Tuhan Allah sendiri mengingatkan bangsa Israel, ingatlah, ya. Saya membayangkan kita ini baru berapa tahun ini? Baru 1 tahun, Januari, Pak. Dari Desember, ya, mengalami hal ini, ya, virus corona ini, ya. Bangsa Israel 40 tahun, tapi mereka bisa hidup, ya. Mereka hidup di daerah yang mustahil, Bapak Ibu. Mereka di bawah jalan di padang gurun. Kita masih ada di dalam kota yang sama, tempat yang sama, ya. Artinya apa? Kalau dulu Tuhan membawa bangsa Israel lewat padang gurun, memelihara mereka selama 40 hari, Tuhan lakukan 40 tahun, 40 tahun Tuhan bisa lakukan itu, ya. Bagaimana dengan kita sekarang, ya? Tadi kita menyanyi, Kau Alfa dan Omega, ya, awal dan akhir, ya. Jadi kuasanya itu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Artinya apa? Bila Dia bisa sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dahulu kala, maka sekarang pun Dia sanggup melakukan hal itu, ya. Demikian firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saya pun sangat diberkati, ya, karena saya salah satu orang yang tidak tahan menunggu. Saya juga sering berdoa, punya pergumulan dan doa, dan saya mau untuk Tuhan segera membalas doa-doa saya. Tetapi dengan adanya firman ini, ya, yang sudah saya pelajari terlebih dahulu, saya mendapat banyak berkat, ya. Sebelum saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali, kita mengambil waktu berapa detik, berapa menit kepada Tuhan, ya. Kita tundukkan kepala kita, kita naikkan hati kita, bukan hati kita di hadapan Tuhan. Masing-masing kita mengaku di hadapan Tuhan. Apakah selama ini saudara sering, ya, menggerutu kepada Tuhan pada saat saudara menganggap bahwa doa-doa saudara belum dijawab oleh Tuhan? Ataukah saudara sudah mulai menjauh daripada Tuhan? Ataukah saudara sudah marah kepada Tuhan? Atau sebaliknya, saudara lebih mendekat kepada Tuhan, ya. Ingat bahwa Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan, ya. Sebab firman Tuhan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kita angkat satu pujian.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, firman yang membangkitkan iman kami, firman yang mendatangkan motivasi yang benar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan terus tersebar sampai ke ujung bumi. Setiap telinga-telinga yang tertutup ya Tuhan, akan terbuka secara rohani karena kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah, baik secara virtual maupun secara onsite yang di tempat ini ya Tuhan. Hamba minta belas kasihan Tuhan turun atas mereka ya Tuhan. Kami tahu dan kami hadapi saat ini ya Tuhan, banyak hal-hal yang di luar daripada kendali kami ya Tuhan. Satu masalah belum selesai dan masalah yang lain pun datang ya Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kami adalah umat, kami adalah orang yang terbatas ya Tuhan. Mulai saat ini ya Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kami ya Tuhan. Pengharapan kami, menghantarkan iman kami, mengandalkan ya Tuhan, untuk mengandalkan Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah Jehovah Sebaot, Allah penguasa alam semesta ya Tuhan. Apa yang Engkau firmankan tadi dan akan menghasilkan buah bagi banyak orang, menghasilkan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah masa-masa sulit yang ada di depan kami ini, kekuatan yang daripada-Mu, anugerah-Mu yang tidak terbatas itu tercurah bagi umat-Mu ya Allah. Mampukan kami untuk dapat melewati masa-masa sukar ini. Dan kami minta perlindungan Tuhan. Biarlah Tuhan masalah ini tidak menggerogoti hati kami, membawa kami keluar daripada rencana-Mu ya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Kau membuka mata rohani kami, sehingga kami boleh melihat bahwa masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi saat ini ya Tuhan, untuk mendewasakan kami, untuk kami semakin kuat di dalam Engkau, untuk melihat janji Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan kami, membawa kami semakin dekat pada rancangan-Mu, membawa kami ya Tuhan semakin dekat pada tujuan Engkau menghidupkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur biar firman-Mu ini Tuhan jatuh dan tertanam bagi setiap mereka yang mendengar ya Tuhan. Terus menghasilkan buah bagi kerajaan Allah, dan biarlah apa yang kami kerjakan Tuhan membuatnya berhasil, dan lewat semuanya itu nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Saya percaya kita diberkati dalam kebenaran firman Tuhan ini, amin. Di masa-masa sekarang ini jangan pernah bosan untuk berdoa. Walaupun dalam penantian doa kita belum dijawab, jangan pernah putus asa atau bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Kita percaya terus, kita percaya bahwa tepat pada waktunya Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Dengan taat dan setia mari kita melakukannya untuk Tuhan, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengajak kita untuk berdiri bersama-sama. Ku tak kenal
mengundang ke depan untuk beberapa saudara yang telah menyelesaikan pemulihan di dalam pelajaran dasar kekristenan hidup di dalam kerajaan Allah. Yang pertama saya mengundang Saudari Violi Peters, boleh ke depan. Ya, benar. Ya, dan Heaven, tapi Heaven nggak hadir ya. Oke. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa Violi telah menyelesaikan pelajaran dasar kekristenan kurang lebih 3 bulan. Ya, dalam pelajaran dasar kekristenan ada 12 mata pelajaran. Dan di situ kita mengajar sungguh-sungguh 100% murni dari Alkitab. Kita perlu belajar Alkitab supaya kita tidak digoncang-ganjing dengan keadaan saat ini. Ya, betapa pentingnya kita perlu belajar, dan gereja kami selalu mewajibkan untuk setiap jemaat harus mengambil bagian di dalam pemulihan. Ya, harus, itu nggak bisa enggak, harus. Karena itu penting sekali. Kemudian yang berikut saya undang ke depan Nona Winda Sari de Quilju. Ini orang Belanda ini. Ya. Ya. Selanjutnya Nona Lydia Novika Sari Nainggolan. Dan yang ketiga, boleh sebelah sini ya. Nah, apa sebelah sini biar berimbang. Ya, Saudara Peter Pendegis. Nah, yang ketiga saudara kita yang terakhir, mereka telah menyelesaikan pelajaran hidup berjemaat di dalam keluarga Allah. Di dalam pelajaran hidup berjemaat ada 10 mata pelajaran yang mereka harus lewati, dan semua juga dari Alkitab. Kita mengajarkan kepada mereka seperti apa arti seorang jemaat, sehingga mereka tahu fungsi, tugas, dan tanggung jawab mereka kepada tubuh Kristus dan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi kita semua mengajarkan melalui pemberitaan seperti apa yang Yesus katakan, pergi jadikanlah seluruh bangsa murid. Jadi kita semua harus dimuridkan. Dan pada kesempatan ini dengan kasih Kristus saya mengundang Bapak Jeffrey untuk bisa menyampaikan sertifikat yang ada dari Violen dulu. Oke, terima kasih. Salah satu pengajar di dalam pelajaran dasar kekristenan maupun pelajaran hidup berjemaat, dan juga ada Bapak Agung yang seringkali mengajar kita juga bersama. Baik, saya sekali lagi mengundang kita berdiri dan kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, sebab Tuhan terus campur tangan dalam kehidupan kami. Dari awal ibadah kami, pertengahan sampai saat ini, kami boleh lewati semuanya dengan baik hanya karena anugerah Tuhan, karena campur tangan Tuhan. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur dan terima kasih untuk saudara-saudari kami yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami tahu kalau mereka boleh ada bersama dengan kami bukan saja kebetulan, tapi betapa baiknya Engkau boleh membawa mereka bersama dengan kami. Kami berdoa memberkati dan mengurapi mereka menjadi milik-Mu Yesus Kristus. Biarlah kehidupan mereka, masa muda mereka ada di dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan mereka boleh hidup takut akan Tuhan, hidup mempermuliakan Tuhan dengan kehidupan masa muda mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong mereka lewat Allah Roh Kudus
supaya mereka boleh memberikan waktu mereka juga untuk boleh selalu bersekutu bersama-sama dengan Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan buat mereka berhasil di dalam masa muda mereka, di dalam pendidikan, di dalam kuliahan, ataupun mereka sedang membutuhkan pekerjaan. Tuhan sediakan kepada mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Bapa, jika mereka hidup berkenan kepada Engkau, maka Tuhan Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan mereka, bahkan mempermalukan mereka tidak akan Tuhan. Tapi tangan-Mu akan menuntun mereka dan membuat mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur buat saudara-saudari yang telah menyelesaikan pemuridan baik di dalam dasar kekristenan maupun dalam pelajaran hidup berjamaah. Tuhan terima kasih, pakai hidup mereka semakin taat dan setia, pakai hidup mereka menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Bersyukur dan terima kasih untuk persembahan yang diberikan oleh tangan-tangan yang sudah memberi, baik secara langsung maupun secara transfer. Tuhan terima kasih. Tuhan yang akan kembalikan itu berlipat kali ganda kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, jadilah saksi, jadilah terang. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dari mulut bibirmu, dari kehidupanmu, dan kemuliaan Tuhan selalu terpancar dari seluruh kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita. Demikian kasih Kristus, ibadah raya yang telah kita lewati bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Senang sekali bisa bersama-sama dengan semua kasih Kristus yang ambil bagian di dalam ibadah online maupun onsite. Kita akan berjumpa kembali pada minggu depan dalam waktu yang sama. Dan perlu diingatkan, nanti sore ada ibadah bagi anak-anak sekolah minggu kita. Bapak Ibu yang punya anak-anak, boleh tolong antar mereka untuk bersama-sama dengan kita memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, tetap semangat, andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Salam MDC.